Hari ke-10 adalah momen ketika dorongan nafsu mulai menurun, tapi luka batin yang selama ini lo tutup dengan PMO mulai muncul ke permukaan. Inilah fase keheningan memaksa lo berhadapan dengan diri lo sendiri. Selamat datang di hari ke-10. Lo mulai ngerasa ada yang beda. Dorongan liar itu gak segila minggu pertama. Tubuh lo lebih tenang, kepala lo lebih jernih, tapi sunyinya aneh, sunyinya gak damai. Justru di hari-hari kayak gini, lo mulai ngerasa kayak ada suara kecil yang mulai pelan-pelan naik dari dasar diri lo. Suara yang selama ini lo kubur dengan elus, dengan pelarian, dengan kebiasaan yang menghancurkan diri sendiri. Hari ini, gue mau ajak lo duduk, tarik nafas, karena kita akan bahas bagian perjalanan yang gak banyak orang siap hadapi. Saat nafsu mereda, luka lo mulai berbicara. Selamat datang di hari 10. Perjalanan 90 hari no PMO. Kita masih di jalur, kita masih berdiri, dan tiap hari kita makin pria. Ada alasan biologis dan emosional kenapa di hari ke-10 banyak pejuang no PMO tiba-tiba ngerasa kosong. Karena selama bertahun-tahun, dopamin tinggi dari PMO itu jadi pelarian, jadi perbandingan, jadi obat bius buat luka yang lebih dalam. Kesepian, kerasa gak cukup, kurang cinta diri, gak punya arah, gak punya identitas. Semua itu dulu lo tekan, lo tutup rapat-rapat dengan PMO. Sekarang, ketika dopamin mulai stabil, semua luka itu naik lagi ke permukaan. Dan lo gak siap, karena selama ini setiap kali muncul rasa gak enak, lo lari ya ke PMO itu. Hari ke-10 bukan tentang melawan nafsu bro, tapi melawan kebiasaan melarikan diri, dan itu jauh lebih berat. Di fase ini, lo bisa mulai ngerasa ngelamun tentang masa lalu, tiba-tiba sedih tanpa sebab, kehilangan semangat, terpikir tentang kegagalan, ngerasa kesepian padahal gak sendirian, ngerasa hampa padahal hidup lo baik-baik aja. Itu bukan tanda lo lemah, itu tanda otak lo akhirnya berhenti dibius. Dulu, setiap lo ngerasa hancur, setiap lo ngerasa gagal, setiap lo ngerasa gak cukup, lo buka HP, buka situs, buka fantasi, dan selesai. Tapi sekarang gak ada lagi itu semua. Yang ada cuman lo dan luka lo. Ini sebenarnya momen emas, karena kalau lo berani hadapi ini, hidup lo naik. Bukan karena novabnya, tapi karena lo belajar hal yang selama ini lo hindari. Hadapi diri lo sendiri tanpa dopamin murahan. Ada hal menarik bro, di hari 10 keheningan itu tiba-tiba terasa seperti cermin. Keinginan bikin lo melihat hal-hal yang dulu lo hindari. Cara lo meremehkan diri sendiri, cara lo cari validasi dari wanita, cara lo ngisi kekosongan dengan fantasi, cara lo kabur dari tanggung jawab, dan cara lo pura-pura kuat padahal rapuh. Sakit, iya, perih banget, tapi justru disinilah harga diri baru mulai tumbuh. Karena lo akhirnya berani duduk sama diri lo sendiri, tanpa hiburan, tanpa pelarian, tanpa dopamin instan. Cuman lo dan realitas. Dan itu salah satu momen paling maskulin dalam hidup seorang pria. Gue mau lo denger ini pelan-pelan. Rasa sakit ini bukan tanda gagal, ini tanda lo sedang tumbuh. Ibarat luka yang dibuka perbannya, dikeluarin nanahnya, dibiarin kena udara. Perih banget, tapi justru di situ proses sembuhnya dimulai. Rasa hampa, sedih, gelisah, overthinking, itu bukan sinyal kalah, itu sinyal tubuh lo sedang nyari identitas baru. Tanpa PMO, tanpa racun,
tanpa ketergantungan. Lo seperti pria yang belajar berjalan lagi, kakinya gemetar, jalannya goyang. Tapi setiap langkah, itulah langkah menuju versi lo yang lebih kuat. Hari ke-10, lo sudah melewati neraka pertama. Gue mau lo sadar satu hal yang sering lo lupa. Lo udah jauh banget. Lo udah lewat hari-hari tergila. Lo udah kalahin dorongan paling brutal. Lo udah tahan gelombang pertama withdrawal. Hari ke-10 itu milestone besar. Bukan karena nafsunya turun, tapi karena lo mulai benar-benar hadapi diri lo sendiri. Dan kalau lo bisa bertahan di fase sunyi ini, lo akan masuk fase di mana fokus lo tiba-tiba tajam, energi lo naik, mental lo stabil, dan maskulinitas lo muncul ke pemurkaan. Tapi syaratnya cuma satu, jangan lari lagi. Hadapi, rasakan, diam, tahan, dan lewati. Karena di balik rasa sakit ini ada diri lo yang selama ini lo curi. Bro, kalau lo merasa perjalanan ini ngebantu lo, gue minta lo buat satu hal, subscribe sekarang. Biar kita jalanin 90 hari ini bareng. Lo gak sendirian, setiap hari gue bakal ngasih lo arah, ngasih lo tamparan, ngasih lo refleksi yang bikin lo tetap waras. Kita bangun komunitas pria yang bangkit, pria yang gak mau hidup sebagai budak nafsu, pria yang mau ambil kendali. Klik subscribe dan kita lanjut ke hari ke-11. Karena perjalanan ini baru dimulai dan lo ditakdirkan jadi lebih kuat dari yang lo kira. Semangat bro!